Pasukan pertahanan Israel atau IDF melakukan invasi besar-besaran ke kamp pengungsi Tulkarem dan Nursam. Bulldozer dan tank Israel pun menyerbu kamp tersebut hingga menghancurkan infrastruktur. Akibat serangan tersebut, kota Tulkarem menjadi mengepul asap pekat. AFP merilis penampakan kota Tulkarem yang diselimuti asap. Serangan itu diluncurkan pada Selasa 9 Juli 2024 sebelum matahari terbit. Terlihat pasukan Israel disertai dengan bulldozer menyerbu kota Tulkarem dari pintu masuk bagian barat. Sementara unit-unit infanteri berbaris di beberapa jalan di berbagai lingkungan kota tersebut. Tak tanggung-tanggung IDF mengerahkan militer tambahan untuk menuju kota tersebut. Kemudian pesawat pun turut mengintai kota Tulkarem dan kamp-kamp di sekitarnya. Sniper IDF pun menembak atap-atap gedung tinggi di kota tersebut. Meski begitu, serangan Israel tak mengakibatkan korban jiwa. شو عملوا يعني عشان يكتشفوا؟ استنى خلص شغال Hizbullah kembali melakukan penyerangan ke dataran tinggi Golan pada Selasa 9 Juli dengan rentetan 40 roket. Akibat serangan tersebut, warga Israel tewas di dalam mobil lantaran dihantam roket Hizbullah. Kebakaran pun terjadi di wilayah dataran tinggi Golan. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan Hizbullah dikonfirmasi mengakibatkan 2 warga Israel tewas. Adapun korban merupakan pria dan wanita warga Israel yang sedang berada di dalam mobil. Keduanya sedang melintas di persimpangan Nava di Route 91. Layanan penyelamatan setempat mengatakan roket Hizbullah menghantam mobil yang mereka tumpangi. Sementara Hizbullah mengklaim telah menargetkan pangkalan militer Nava IDF yang terletak tepat di selatan komunitas Ortal. Hizbullah menyebut serangan itu merupakan respons terhadap kematian agennya, yakni Yasser Karnabas di Suriah pada hari sebelumnya. Lantas kematian 2 warga Israel itu membuat jumlah yang terbunuh bertambah selama bentrokan Israel dan Hizbullah. Tercatat sebanyak 12 warga Israel tewas dalam bentrokan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut akan segera mengumumkan kekalahan dari Hamas. Kondisi itu terjadi lantaran Israel kekurangan amunisi untuk berperang. Dikutip dari Serambi News, Israel melaporkan kekurangan amunisi, suku cadangan untuk tank dan bulldozer militernya. Hal itu dikarenakan beberapa pemerintah Eropa telah berhenti memasok senjata dan bahan mentah ke Israel. Sejumlah negara-negara barat dan sekutu enggan mengirim amunisi karena Israel telah melakukan genosida ke Gaza. Surat kabar bisnis dan ekonomi harian Israel yakni Kalkalis melaporkan bahwa pimpinan militer Israel semakin khawatir dengan kurangnya amunisi. Dalam laporannya tertulis kekuatan Asia
asing utama yang biasa menjual senjata ke Israel telah menolak memasok bahan baku. Kondisi itu terjadi sejak mulainya operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023 silam. Tercatat Kanada dan Belgia memperlakukan larangan ekspor militer ke Israel. Spanyol juga melarang kapal yang membawa senjata dari India ke Israel. Padahal kini Israel sangat bergantung pada India sebagai produsen senjata utama yang mengizinkan negara itu mengirim senjata ke Tel Aviv. Brigade Al-Qassam merancang skema jebakan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF menembus lingkungan Tal Al-Hawa. Dilaporkan bulldozer dan tank Merkava Israel hendak merusak pemukiman yang ada di wilayah kota Gaza. Namun Al-Qassam sudah terlebih dahulu mengetahui hal tersebut sehingga pejuang Hamas memasang jebakan. Tentara Israel pun tewas di dalam tank akibat jebakan dari Brigade Al-Qassam. بنقول لك يا نتنياهو والله إنا نعد لك أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم أنكم فكرتم بالدخول إلى غزة. قدموا والله لسه لنفرجيكم. بسم الله بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الآن تفجير جرافة. الله أكبر ولله. Brigade Al-Qassam melakukan perlawanan saat pasukan pertahanan Israel atau IDF menyerang Tal Al-Hawa. Serangan di wilayah kota Gaza itu mengakibatkan kematian seorang perwira yang bertugas di unit Maklan Tal Lahat, usia 21 tahun. Sementara Al-Qassam mengunggah detik-detik tentara Israel bermandi peluru di telegramnya pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam video itu terlihat dua tentara Israel lari ketakutan diserang militan Palestina. Lalu seorang penembak jitu Israel berhasil ditembak saat melamun di jendela. Bismillah, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. نقطة التمركز تاعنا محور تقدمنا بيكون من الاتجاه هذا. أنا بقول لك توقع عبر يلا لحظة يلا. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.